nanti kita minta beberapa tanggapan, sebenarnya lebih kepada perkenalan diri sedikit, 1-2 menit, dan cuman 1 pertanyaan kepada Bu Ati, kepada 23 orang yang sudah di-earmark oleh Pak Tampo, yang diminta nanti untuk menyampaikan pengenalan usaha mereka dan memperkenalkan struggle mereka di dalam masalah menjaga brand ini. Dan nanti 1 pertanyaan. Bagi yang lain, baik yang sudah masuk di flyer, kita punya 115 orang nih, Bu Ati. Ini webinar yang terpanjang flyernya sampai berlapis-lapis. Masuk orang yang tanya saya, ini apa maksudnya ini Pak Wazir? Museum Muri. Ya, nah, ini pesertanya serius, ini bonek. Ya, makanya, jadi pesertanya punya serius harus masuk ke dalam flyer ya. Mulanya kita mau masukkan foto juga, tapi nampaknya puluhan flyernya kalau dengan foto. Nah, untuk beliau-beliau kita minta untuk memasukkan pertanyaannya dari chatting. Tapi kalau ada yang nggak bisa tidur nanti kalau nggak menanyakan, tapi belum masuk ke dalam 23 yang sudah di-earmark oleh Pak Tampo, tolong diberitahu apakah dengan raise hand atau ke Pak Tampo, nanti sesuai dengan waktu kita berikan kesempatan. Dan juga pada teman-teman yang lain, jangan ragu-ragu untuk memasukkan di chatting ya. Nanti chattingnya akan kita sampaikan juga kepada Bu Ati. Mudah-mudahan ada yang bisa dijawab pada pertemuan ini, paling tidak dalam kesempatan lain, atau kita akan coba telusuri nanti apakah jawaban Bu Ati ini bisa disampaikan kepada para penanya. Baik, Pak Tampo, ada administrasi kecil, masalah ketidiang tadi apa nih Pak Tampo? Baik, nanti saya taruh aja rekening situ ya. Iya, tulislah ketidiang. Dibuat aja di chatting siapa yang jadi mengisi ketidiangnya. Ini kan eksperimen juga. Belum ada orang tuh di webinar manapun. Sudah jutaan webinar saya lihat di dunia ya. Tidak ada yang chattingnya diisi dengan ketidiang. Nah, ini baru inovasi orang Minang ini ya. Inovasi orang Minang berketidiang ria sambil webinar ya. Dan kita bersyukur juga banyak yang hadir ya. Termasuk yang dari teman-teman dari luar negeri juga yang nanti akan berbagi dengan kita. Baik, dari Niati ada hal-hal sebelum kita mulai? 2 menit lagi? Iya, bagi saya sih udah. Jadi ini ya saya pada itu Ambo bicara sama Pak Tampo, ini apa nih? Awal ya. Awal ini kelas awal lah, ini kelas dasar ya, kelas PAUD. Jadi ini nanti serial lah ya, dari level serial ya, kan? Serial tematik ya, kita sesuai dengan apa ya kebutuhan dan juga offering dari Uniati dan juga nanti pengayaan dari yang lain-lain yang berdampingan dengan Uniati. Ya, jadi Pak Tampo disiapkan nanti kalau teman-teman ada saran, mungkin dibuatkan aja Pak Mas Rizal Google Form-nya. Ada enggak saran-saran topik apa yang teman-teman ini minta untuk pertemuan-pertemuan berikutnya? Dan kita pertemuan itu tidak harus rame-rame, tidak harus ratusan, puluhan pun juga bagus asal tepat ya. Dan mungkin nanti waktunya lebih concise, sekitar 2 jam lah. Tapi hari ini agak lama dikit ya, mohon maaf ya. Ya ini permulaan tapi saya punya ini kayaknya lumayan dia antusias kan ini macam-macam. Nah ini anak saya kan bikin dengan Pak Hasnul. Istilahnya itu mini MBA, MBA. Nah itu Mama bayarnya nggak tahu sih, kalau salah nggak terlalu mahal. Nah 50% itu untuk donasi. Nah itu Yaya Salman yang buat. Pesertanya udah banyak, udah 300 atau berapa. Terus udah terkumpul duit 130 juta. Nah itu maksud saya kita bisa bikin juga kelas mini MBA gitu. Nanti Pak Hasnul ini, jadi kan bagus kan dia sebagai ini. Jadi Pak Hasnulnya juga donasi juga gitu. Jadi nanti kita bikin bilik ketek lah untuk. Jadi kita bikin ketiding sini Bu. Apa? Kita taruh ketiding sini. Ya ketidang taruh lah ya. Boleh. Tes the water lah. Cek pasaran gitu ya. Dan semuanya kan dengan keluruhan hati ya. Keluruhan hati kita. Oke, baik. Sudah tepat jam 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sudah la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu Nurhayati Subakat, Dr. Hanrus Kausa,
owner, founder dari Wardah Group yang berkembang terus menjadi paragon teknologi and innovation yang selalu berdasarkan teknologi terbaru, terrelevan, dan juga inovasi yang tidak henti-hentinya telah melahirkan brand-brand yang sangat luar biasa. Karena itu kita akan mendengar pengalaman Ibu Nur nanti, bagaimana itu struggle-nya dari awal, apa critical element yang membuat Ibu survive, kemudian apa best practice yang diperoleh, lessons learned dari perjalanan yang panjang itu, yang mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita-kita yang hadir, terutama para startup ataupun pengusaha lama yang rebranding, ataupun pengusaha lama yang tetap mempertahankan mereknya dengan segala suka dukanya, yang nanti dari interaksi ini kita akan saling membelajarkan. Dan kita bersyukur nanti Pak Mas Rizal Umar yang juga merupakan salah seorang pejuang untuk mendukung startup dan dia sendiri adalah seorang entrepreneur, nanti akan menyampaikan juga bagaimana sebetulnya dunia digital marketing dan apa yang bisa kita petik dari pengalaman beliau. Dan juga tentu pengalaman rekan-rekan semua ya, yang saya kira banyak sekali yang juga sangat kaya untuk bisa memberikan masukannya dalam forum ini. Untuk itu tidak berpanjang-panjang, kita langsung kepada Pak Tampo, silakan atas nama Minang Diaspora Network Global, dan beliau ini juga adalah ketua daripada Petani Minang Global, sebuah kelompok yang sangat antusias untuk mengembangkan pertanian dalam pengertian luas di Sumbar, dengan anggotanya tidak saja orang Minang, orang Indonesia, dan juga dari berbagai negara lain di dunia. Kami persilakan Pak Tampo. Terima kasih Prof. Fazli. Terima kasih Pak Burmalis dan Pak Budi Mitra di PMG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik peserta webinar di mana saja berada. Ini untuk kedua kalinya webinar kita laksanakan atas kerjasama Minang Diaspora Network, Universitas Yarsi, dan Petani Minang Global, ditambah juga Paragon Teknologi. Kali ini webinar kita agak spesifik, yaitu pembicara utamanya adalah Ibu Nurhayati Subakat dengan judul Kiat Membangun Brand, kemudian ditambah nanti oleh Bapak Mas Rizal Umar, yaitu ahli dalam digital marketing. Yang mana kita ketahui Bu Nurhayati tak henti-hentinya memberikan kontribusi kepada masyarakat Minang khususnya dan Indonesia umumnya. Kali ini beliau ingin berbagi ilmu dan pengalaman kepada pelaku usaha kecil dan menengah, dengan harapan ke depan akan muncul pengusaha-pengusaha tangguh seperti beliau di era masa depan. Nah, ini sangat menarik karena ini adalah pengalaman beliau sendiri bagaimana membangun Wardah dari industri rumah tangga menjadi skala nasional dan skala internasional. Nah, mari ayo kita dengarkan dan berdiskusi di forum webinar ini. Demikian Pak Profesor Jalal, nanti ditambahkan lagi nanti. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Sarian Tampo. Beliau ini adalah seorang CEO multinational corporation ya, yang lama berkarir di Timur Tengah, di Qatar tepatnya, dan sekarang sudah kembali ke Indonesia, membawa pengalaman panjang dan juga jaringan yang luar biasa, yang mudah-mudahan nanti akan membantu baik masyarakat Minang dimanapun berada, pemerintah daerah Sumatera Barat, dan juga negara Indonesia, insya Allah. Baik, kita masuk pada acara inti kita, yaitu mendengarkan paparan dari Ibu Nurhayati Subakat. Saya katakan tadi, mungkin bagi yang belum tahu, dan nanti mungkin link kepada buku Uniati dimasukkan di chat nih, sehingga siapa yang masih belum tahu berminat membaca nanti kita bagikan terus ya. Dan tolong berikan juga kepada siapapun yang berminat, karena ini pengalaman yang sangat kaya ya. Beliau ini adalah putri Padang Panjang dan juga seorang lulusan Diniah Putri yang terkenal ya, yang menjadi pendidikan perempuan pertama di Indonesia yang pendidikan Islam modern, yang menginspirasi
Syekh Imam atau Imam Besar Al-Azhar University waktu berkunjung ke Dinia, akhirnya dapat inspirasi, oh nampaknya di Al-Azhar perlu juga dibangun pendidikan untuk perempuan. Maka sesudah kunjungan ke Dinia lah Al-Azhar baru memperkenalkan pendidikan perempuan untuk Universitas Al-Azhar. Itu adalah jasa dari Encik Rahmah El Yunusiah, gurunya dari Uniati. Nah, beliau juga tamatan ITB ya, jurusan farmasi, dan menggeluti kefarmasian ini. Dari karir profesional beliau pernah di Rumah Sakit Umum M. Jamil, di apotik, di perusahaan besar ya, multinasional juga. Akhirnya bertekad untuk membangun sendiri kemandirian, menjadi entrepreneur pada saat orang tidak biasa menjadi entrepreneur, berjuang daya tubangun, berkeringat, berdarah-darah kata orang, tapi dengan keyakinan, kesungguhan, dan juga kepada mohon ridho pada Allah, beliau akhirnya menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses, bukan saja sukses di Indonesia, sukses di dunia, menjadi perbincangan di forum-forum manajemen dunia, termasuk di Harvard Business School, termasuk salah satu case study yang saya tahu yang dibahas untuk calon-calon MBA dari Harvard University. Karena itu beliau pantas sekali untuk kita dengar, dan di atas segala-galanya saya yang terharu adalah passion beliau untuk membantu orang lain. Membantu orang lain, baik pengusaha-pengusaha yang mencari-cari peluang jatuh bangun ya, membantu kebutuhan sosial, bencana, anak yatim ya, pendidikan, dan terutama membantu para penderita COVID ya, dari berbagai deraan COVID pada waktu awal-awal COVID ini terjadi. Jadi untuk itu wajar kita terima kasih banyak pada Uniati. Beliau membanggakan sebagai perempuan atau Padusi Minang, pengusaha Indonesia yang membanggakan bangsa kita, dan tetap tidak lupa dengan akarnya bahwa dia adalah seorang perempuan Minangkabau yang selalu menjangkaukan tangan kepada anak kemenakan, cucu ya, sebagai garis matrilineal, dan perasaan ini terasa terus kalau kita berhubungan dengan Uniati. Kami persilakan Uniati. Baik. Terima kasih Prof. Fazli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini ya alhamdulillah ya kita bisa ketemu nih seperti ini. Jadi saya langsung saja ya ke materi. Jadi berbagi pengalaman bagaimana membangun brand. Ya, lanjut slide berikutnya. Ya, ini brand-brand kami ya, Wardah, Makeover, Imina, dan KAF. Sebetulnya ada brand satu lagi, itu Putri, brand yang pertama. Ya, lanjut slide berikutnya. Nah, di sini saya mungkin berbagi sedikit ya bagaimana memulai menciptakan suatu brand gitu ya. Jadi kalau awal-awal itu memang kita mulai dari penjualan yang kecil ya. Kemudian ya biasanya dengan penjualan yang kecil ya cost-nya secara cost efektif berarti dia secara cost ratio dia cost-nya naik tinggi. Jadi biasanya ya belum ada profit gitu ya. Pengalaman saya waktu itu ya sekitar 6 bulanan lah. Tapi itu tergantung sebetulnya sih kita bergerak di mana. Makanya saya bilang sama Pak Tampo nanti mulai dari kecil, mulai dari 1M, mulai dari 10M itu kan beda-beda ya caranya gitu. Nah di sini saya akan cerita mulai dari kecil ya. Jadi kemudian tumbuh dia kemudian ya setelah tumbuh dia akan cost-nya otomatis akan turun dan kemudian sudah ada profit. Nah, kemudian dia mulai mature. Nah, ini juga kita harus hati-hati jangan sampai berada di zona nyaman gitu ya. Ya memang cost-nya udah bagus, untungnya udah bagus gitu ya, tapi harus kita relaunching lagi supaya dia nggak decline. Kalau dibiarkan akan terdisrupt, akan decline. Makanya kami tiap 3 tahun biasanya ada relaunching produk. Ya. Nah, ini proses membangun brand ya. Jadi kadang-kadang orang mikir, oh brand yang bagus itu kalau kita menciptakan logo yang bagus, gencar promosi gitu ya. Padahal membangun brand itu suatu lingkaran ya. Jadi bukan hanya di marketing saja. Brand yang sukses tentu brand yang didukung juga sama operasional.
Jadi mulai dari produksinya, ya, tentu dari manajemennya dulu, produksi, pemasaran, keuangannya, produk, layanan pelanggan, dan penjualan. Jadi semua satu kesatuan. Nah, kemudian yang paling penting lagi yaitu adalah SDM-nya. Perusahaan ini akan tumbuh sesuai dengan SDM-nya, ya. Jadi kami memberi kesempatan semua personil terus berkembang meraih mimpinya. Jadi di sini ide-ide kreatif, kolaborasi tim yang hebat. Ya, slide berikutnya. Nah, membangun manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Ya, lanjut. Nah, membangun manajemen bagaimana juga meningkatkan produktivitas, ya, sehingga lebih cost efektif, mempertimbangkan biaya dan proyeksi penjualan. Ya, lanjut. Nah, kemudian dalam membangun brand juga bagaimana kita ketajaman menangkap peluang, ya. Ya, ada peluang, kita baca, kita tangkap. Tapi kalau udah tidak peluang, kita bisa juga menciptakan peluang. Ya, lanjut. Ya, kita juga mencari di pasaran bagaimana, kemudian mencari market seperti apa, dan termasuk juga teknologi driver. Ya. Nah, ini contohnya ya, kalau Wardah ya kita mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi, ya kita keluarkan yang belum ada gitu. Ya, lanjut. Dan kemudian ya market ternyata juga konsumen itu image-nya kita juga sponsori Jakarta Fashion Week, ya, kemudian ada juga yang senang musik, makanya kita juga pakai Tulus, ya. Kemudian halal itu udah halal lifestyle, ya, jadi seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini tidak hanya tren tapi juga tren yang jadi di masyarakat, ya. Terus lanjut. Nah, ini teknologi driver, ya. Jadi maskara, contohnya ini maskara, ya. Maskara itu syarat dari MUI itu harus tembus air supaya uduknya masuk. Tapi konsumen juga tidak mau maskara yang luntur kena air, ya. Jadi kami akhirnya alhamdulillah R&D bisa menemukan maskara itu tidak luntur tetapi tetap tembus air. Nah, itu ada caranya. Alhamdulillah ini kami termasuk maskara halal yang pertama yang tembus air. Ya, lanjut. Nah, ini menciptakan peluang, ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita tidak ada peluang, kita bisa ciptakan peluang. Ya, kami termasuklah pionir kosmetik halal. Ya, lanjut. Nah, ini sini akan ceritakan sedikit mengenai marketing mix, ya. Mungkin semua udah tahu. Ya, bagaimana kita membuat produk, ya, produknya bagus, harganya bersaing gitu, ya. Kemudian juga tentu ada tempat, tapi sebetulnya tergantung kita. Kalau zaman sekarang karena zaman digital, nanti Pak Mas Rizal lebih menginikan, ya, promosi itu juga bisa kecil, bisa besar. Nah, mungkin sedikit sebelum sedikit saya ini kan untuk promosi sekarang kan memang promosi itu bisa lewat TVC, bisa lewat digital. Kalau kita mulai dari kecil, kita bisa lewat digital. Biasanya kami kalau produk-produk baru kita launching dulu di e-commerce. Nah, setelah membesar baru kita ke semua gitu. Jadi harus bertahap. Ya, lanjut. Nah, P yang kelima itu ini saya merasakan ini tidak kalah penting dari 4P tadi, ya, adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sepandai-pandai kita pasti ada yang kita menemukan kesulitan, ada sesuatu yang di luar kendali kita, ya semua ya tentu kita serahkan pada Allah. Jadi saya merasakan yang penting kita selalu ikhtiar dan berdoa, insya Allah ada kemudahan dari Allah. Nanti saya ceritakan. Ya, lanjut. Dan tentu mengasah kemampuan dan eksekusi, kerja keras, pantang menyerah, harus detail, ya, tidak kompromi pada hasil akhir, disiplin dan perfect. Ya. Nah, ini saya cerita sedikit mengenai transformasi Wardah, apa yang dikerjakan sama tim, ya. Lanjut. Nah, ini dulu yang waktu zaman saya, ya, Wardah, sebelah kiri, itu waktu itu pakai Marisa Haq, ya, jadi bisa dilihat desainnya seperti apa. Nah, kemudian ini setelah di launching di 2009, kita adakan kelihatan lebih modern. Ya, lanjut. Nah, ini juga yang baru, terus lanjut lagi, ini pabrik yang baru, ya, lanjut. Nah, ini ruangan R&D kami, ya, terus. Nah, ini contohnya juga, ya, seragam dari beautician, bisa dilihat di kiri atas, ya, itu warnanya seperti apa, modelnya. Nah, kemudian diperbaharui, ya, seperti ini. Jadi lebih eye catching dan lebih
modern gitu ininya. Ya, lanjut. Ya, terus jadi banyak sekali orang ngasih tahu, oh Wardah tuh sukses karena satu-satunya halal gitu. Nah ini tim mengeluarkan lagi Emina tanpa ada, sebetulnya ini halal tapi kita tidak mempromot sebagai halal gitu ya. Nah alhamdulillah juga ini sukses gitu ya. Ya lanjut. Nah ini juga yang profesional kosmetik ya itu makeover, alhamdulillah juga sukses. Ya lanjut. Nah ini Putri yang produk yang kami yang pertama. Nah sekarang lagi di relaunching kembali. Nah itu ternyata bisa naik lagi. Ya lanjut. Nah sini saya cerita perjalanan sejarah Paragon ya. Terus ya di dalam 36 tahun dan perjalanan kami menemukan sering sekali ada yang nulis ya fenomena wadah gitu. Apa sih yang terjadi dengan wadah gitu ya? Nah ada 5 value yang kami gali di Paragon ini, yaitu adalah ketuhanan ya. Dengan ketuhanan tentu di sini adalah integritas ya, tanggung jawab, percaya, optimis setiap kesulitan. Insya Allah ada kemudahan. Nah mungkin saya akan sedikit menginginkan dengan ketuhanan ini untuk para pemula ya. Sebetulnya kalau kita selalu menjaga integritas, modal itu biasanya datang sendiri, ya itu yang saya rasakan. Nah kadang-kadang kita suka kelupaan gitu ya, menjaga integritas kita gitu ya. Jadi kata anak saya tuh sebelum kita bangun brand, kita membangun brand diri kita sendiri ya. Brand diri kita orang apa? Ya pasti oh dia orang yang dipercaya gitu kan. Dia orang yang bertanggung jawab. Nah itu yang sangat penting. Yang kedua adalah kepedulian. Ya, kepedulian itu bagaimana kita bermanfaat hidup untuk orang lain, ya bagaimana kita berkolaborasi. Yang ketiga adalah kerendahan hati, ya maksudnya kita jangan sampai sombong, merasa paling hebat ya. Kita harus selalu kurang. Bukan kurang harta, maksudnya kurang ilmu. Jadi kita harus belajar terus-menerus dari siapa saja dan di mana saja. Yang keempat adalah ketangguhan, ya grit ya, jadi tentu disiplin, tekun dan ulet. Yang kelima adalah inovasi. Ya, lanjut. Nah, ini saya cerita bagaimana membangun usaha ini 36 tahun yang lalu, mulai dari home industry dengan 2 orang karyawan, jadi industri rumah tangga, itu juga asisten rumah tangga 2 orangnya. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi industri kosmetik terbesar di Indonesia. Dan karyawannya udah di atas 10.000, luas pabrik 20 hektar, ini termasuk yang industri lokal yang terbesar saat ini di Indonesia. Dan punya distribution center sudah 41 sebetulnya sekarang. Salah satunya ada dari Malaysia dan tahun lalu alhamdulillah kita sudah nomor 3 di Malaysia. Ya, lanjut. Nah, saya kenalkan tadi udah dikenalkan sama Prof Asli ya. Saya berasal dari Padang Panjang, anak keempat dari 8 bersaudara. Karena pas saya kenalkan latar belakang keluarga ini, karena saya merasakan 5 value yang tadi itu saya dapatkan dari keluarga. Jadi Bapak saya adalah seorang pedagang dan beliau juga ketua Muhammadiyah Padang Panjang. Beliau salah satu sangat sosial ya, itu yang menginspirasi kami sampai saat ini. Dan beliau itu seorang yang visioner ya. Tahun 60-an sudah menyampaikan IPTAK dan IPTEK ya, di mana kita tahu Pak Habibie baru menyampaikan tahun 90-an. Jadi kami semua perempuan tuh masuk di pesantren Diniyah Putri, kemudian masuk SMA. Dan tapi beliau meninggalkan kami waktu saya masih SMP, masih di Diniyah Putri, yang luar biasa juga almarhumah ibu kami. Beliau orang tua tunggal dengan 8 anak. Alhamdulillah bisa mengantarkan semua anaknya ke perguruan tinggi. Kami dari 8 bersaudara, 6 orang alhamdulillah adalah alumni ITB. Satu kata yang selalu diingatkan sama ayat lah yang disampaikan oleh ibu saya, kita nggak usah khawatir, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Itulah yang menginspirasi kami sampai saat ini. Ya lanjut. Nah ini perjalanan perusahaan ya, tadi sudah diterangkan. Betulnya saya kenapa saya yakin betul ketuhanan itu sangat penting ya. Jadi saya waktu lulus terbaik, tadinya mau jadi dosen, daftar jadi dosen nggak diterima jadi dosen. Jadi malah pernah kerja di apotik, pernah kerja di rumah sakit umum Padang, pegawai honorer ya. Kemudian menikah, kemudian balik lagi ke Jakarta. Saya daftar lagi ada satu apotek di Kampung Melayu,
juga nggak diterima. 1 minggu habis itu saya alhamdulillah diterima di suatu industri kosmetik multinasional, di mana gajinya 4 kalinya apotek tadi. Nah di sini saya merasakan ternyata Allah menguji kita, ternyata Allah tidak tahu, kita nggak tahu rahasia Allah di balik itu gitu ya. Nah dengan singkat kata saya bekerja di sana selama 5 tahun, dan kemudian sebetulnya sudah nyaman di sana, tapi tiba-tiba ada bosnya yang kurang nyaman, ya saya mundur. Nah kemudian dengan pengalaman dan ilmu yang ada, saya dengan inovasi, ya, makanya perlunya inovasi, saya modifikasi formulanya. Saya akhirnya menemukan suatu formula di mana kualitasnya tidak jauh beda dengan tempat yang saya bekerja, dan harganya ya hampir sekitar 50%-nya lebih murah. Nah itulah dasar sampai sekarang produk kami. Bagaimana produk ini tim kami mengerjakan formula kualitasnya mirip dengan produk luar, tapi harganya lebih murah, jauh lebih murah. Inilah alhamdulillah itu berkembang. Nah tahun 90 saya dapat ujian cukup berat, mungkin lebih berat dari sekarang, kebakar habis ya. Tadi kan itu industri rumah tangganya. Kondisinya minus. Kenapa minus? Saya punya utang sama supplier, dan piutang itu fakturnya banyak yang kebakar, sehingga banyak toko-toko yang nggak mau bayar. Dan kemudian tapi saya waktu itu karena walaupun kebakar, saya bilang sama supplier saya tetap mau bayar. Jadi di sini yang saya rasakan ya, kenapa saya putuskan bangkit kembali, itu adalah karena peduli terhadap karyawan, walaupun waktu itu baru 25 orang, dan peduli terhadap utang. Nah ini mungkin saya sedikit ya, kadang-kadang ada beberapa kita ya saya ketipu, saya kayak ini, akhirnya nggak bayar utang. Saya bilang saya kebakar saja selalu bayar utang gitu ya. Jadi utang itu memang sesuatu yang tanggung jawab kita, itu saya rasakan. Nah dengan kepedulian itulah saya rasakan sebetulnya kalau saya tutup waktu itu tidak ada masalah, karena suami masih bekerja dan beliau juga gajinya juga lebih dari cukup. Nah karena peduli terhadap orang itu, saya bisa bangkit kembali. Ya, saya rasakan banyak pertolongan Allah waktu itu, karena menjaga kepercayaan dari supplier, minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Kemudian kenalan baik saya meminjamkan rumahnya untuk produksi. Kemudian nah ada kebijakan BI waktu itu yang memberi kredit untuk usaha kecil. Saya minta 50 juta, malah disuruh ambil 150 juta. Nah, saya itu anggap pertolongan Allah yang luar biasa. Dengan singkat kata, tidak sampai 1 tahun, saya bisa bangun pabrik kecil di daerah Tangerang dengan luas 1.500 dan bangun rumah. Ya, terus berkembang. Tahun 95, saya kedatangan tamu dari pesantren mengasih ide kosmetik wadah. Jadi ide itu sebetulnya bisa saja dari orang lain ya. Nah, tapi itu juga nggak langsung sukses sebetulnya, karena dijual ke pesantren, santri nggak pakai kosmetik ya. Kemudian saya juga belum punya pengalaman waktu itu, boleh dikatakan gagal lah waktu 95. Bagi saya tidak ada kata berhenti, saya coba lagi iklan di harian terbit. Kenapa iklan di harian terbit? Karena harganya murah, karena nggak terlalu terkenal ya. Tetapi saya anggap itu pertolongan Allah lagi. Saya menemukan ada 2 perusahaan waktu itu, mereka jual dengan multi level syariah, direct selling gitu ya. Alhamdulillah juga berkembang. Nah, tahun 98 seperti kita ketahui ada krisis ekonomi, banyak pengangguran, banyak yang bergabung di multi level. Akhirnya perusahaan malah terjadi loncatan waktu itu. Saya malah bangun pabrik kedua waktu Krismon dengan luas 3 kalinya pabrik pertama. Nah kemudian ya terus berkembang. 2002 anak saya lulus yang pertama langsung gabung. 2003 juga anak kedua gabung, dan kami bersama-sama kolaborasi ya antara senior dan junior mengembangkan perusahaan. Jadi tadinya itu adalah banyak B2B ya, kemudian kita coba jual langsung ke toko-toko. Dan kemudian tahun 2004 itu terjadi penurunan lagi ya, itu kesalahan dari multi level syariah yang kita supply. Dan kemudian tapi 2005 kita bisa dapat lagi multi level dari Shopee Martin. Jadi dari perjalanan tadi kita lihat bagaimana kita selalu berusaha. Alhamdulillah banyak kemudahan dari Allah. Nah, tahun 2009
relaunching Wardah tadi saya liatin ya di Permodern. Nah, seperti kita ketahui 2009 hijaber booming. Jadi momennya pas. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah. Sehingga terjadi loncatan. Sehingga kami sudah bisa iklan di TV. Dan kemudian penjualannya malah naik, pernah 100%, pernah 130% gitu. Nah, kemudian keluar lagi makeover, 2011 ganti nama ya dari Pusaka Tradisi Ibu menjadi Paragon Teknologi Innovation. Nah, 2014 keluar lagi Emina untuk yang remaja. Ini pun juga momennya pas karena satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan milenial adalah Emina. Ya tadi saya share di grup ya gimana waktu kita ada promo itu sampai antrinya sampai padat gitu ya. Kemudian 2017 kita launching lagi shampoo karena ini bersaing dengan perusahaan besar memang rada agak sulit ya. Kemudian 2018 keluar lagi Isa Perfect yang premium untuk dekoratif. 2019 keluar lagi Kristalur yang skincare yang premium, alhamdulillah juga disambut. Nah, 2020 di tengah COVID, alhamdulillah tim masih bisa mengeluarkan lagi launching brand baru adalah KAF. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini KAF kenapa nggak dipromot ya? Karena ini baru launching, jadi kita baru jual lewat e-commerce. Tapi dalam tahun ini, insya Allah kita akan masuk ke modern market. Dan mungkin sedikit saya cerita untuk masuk ke modern market itu biaya cukup mahal karena ada listing fee. Nah, listing fee untuk Alfamart itu 1 SKU adalah 1 M karena kita harus masuk di 15.000. Kemudian juga di Indomaret gitu ya. Dan kemudian kalau kita udah masuk minimarket kita harus iklan. Nah, itu yang berat. Jadi kami rasakan waktu launching shampoo, waktu langsung besar, itu kami malah rugi waktu itu. Nah, akhirnya ya dengan pengalaman itu kami habis itu hati-hati, tidak ada produk yang kita launching langsung besar gitu. Kita launching secara bertahap. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, satu lagi ya tadi kolaborasi ya. Ini mulai 2016 perusahaan tuh udah sangat besar. Kami sendiri udah overheat lah maksudnya ya. Udah tidak mampu menjalankan perusahaan ini. Ya alhamdulillah ini yang saya rasakan juga perlunya kita silaturahmi dan pertolongan Allah juga yang saya rasakan. Tahun 2016 akhir saya acara Koncolamo pulang ke Padang Panjang ya. Saya ketemu sama sudah kenalan sebetulnya yang dimana suami beliau itu puluhan tahun bekerja di multinasional dan sudah pensiun. Akhirnya saya panggil Om sama mereka, Om bisa bantu nggak? Ya alhamdulillah sekarang pun mereka bantu. Kita udah 4 tahun di bawah dibimbing sama konsultan yang kerja puluhan tahun di multinasional. Dan kemudian sudah bergabung juga di sini cukup banyak ya yang bergabung tingkat direktur dan manajer yang mereka sudah berpengalaman di multinasional yang mereka bilang mereka hijrah gitu ya. Nah, ini yang saya anggap mereka hijrah di saat yang tepat gitu ya. Sehingga terjadi kolaborasi apik antara anak muda yang memiliki drive tinggi ya. Di sini kita banyakkan fresh graduate ya dengan tenaga profesional memiliki value yang sama dengan kami sehingga terbentuk istilahnya Paragon Corporate Startup. Perusahaan berkembang seperti startup tapi tetap profesional. Ya, lanjut. Nah, ini yang pencapaian dari tim ya, dari itu super brand itu biasanya malah top brand itu sampai hampir semua kategori kami dapat gitu. Ya, lanjut. Nah, ini juga di 2016 ya di suatu seminar di Paris Euromonitor menyampaikan kalau Wardah adalah global fast growing brand nomor 6 di dunia. Ini pertama kali brand Indonesia masuk dalam kancah ini. Ya alhamdulillah bersama-sama anak muda Wardah terus berkembang ya sekarang udah jadi market leader. Dan tadi sudah dibilang juga dari Prof. Fazli pernah dibahas di Harvard Business Review. Ya lanjut. Nah ini sampai saat ini walaupun pandemi ya penjualan memang sedikit turun tapi ini udah mulai agak normal lagi. Kami tetap memimpin pasar
karena pesaing ternyata turunnya lebih dalam. Jadi kami di Makeup itu udah tahun kelima, ini nomor 1 itu udah menyaingi semua brand yang ada di Indonesia, termasuk brand multinasional. Termasuk brand multinasional yang nomor 1 di dunia. Itu kami malah share-nya 2 kali lebih dari mereka. Dan moisturizer ini pertama kali juga brand Indonesia mengalahkan brand yang cukup terkenal di Indonesia, brand multinasional. Sampai tahun 2018 tuh sampai CEO-nya dari UK itu datang. Saking penasarannya kenapa bisa dikalahkan sama Wardah. Dan kemudian kami masih memang nomor 3 di cleanser. Ini masih PR. Nah, visi kami menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengolahan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan sama-sama menjadi hari ini lebih baik dari hari kemarin melalui produk berkualitas, memberi manfaat bagi para Gonian masih yang bergabung di kami, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Jadi tujuan kami bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Ya, ini dijabarkan dalam misi, mengembangkan para Gonian, menciptakan kebaikan, perbaikan kesenambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi, ini bagian dari CSR kami, mendukung pendidikan, dan mengembangkan bisnis. Ya, right. Ya, bagaimana bermanfaat untuk internal, bermanfaat untuk eksternal. Ya, lanjut. Ini untuk internal, kami semua karyawan yang telah bekerja 7 tahun, kami berangkatkan umroh. Untuk yang muslim, kemudian wisata rohani untuk non-muslim. Ini targetnya 500 orang per tahun, tapi di tengah pandemi memang terpaksa ditunda. Jadi di sini tidak ada perbedaan antar generasi, jadi tidak ada berjarak, tapi justru saling mengisi. Kuncinya adalah kolaborasi dan inovasi, dan memberi kepercayaan pada generasi muda. Di sini kami ada daycare, ada gym, ya, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang family friendly, sehingga menuju para Gonian memiliki work-life balance. Ya, lanjut. Nah, mudah-mudahan ini Paragon menjadi contoh bagi perusahaan lokal bisa bersaing dengan multinasional, membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda, tentu juga bisa berkolaborasi dengan universitas terbaik Indonesia untuk menghasilkan inovasi. Ya, nah ini 4 pilar CSR kami, kesehatan, ya kami kerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Kanker Payudara, kemudian pendidikan kami lebih banyak ke beasiswa, pemberdayaan perempuan ini bekerjasama dengan beberapa ormas perempuan, kemudian juga lingkungan. Ya. Nah, itu sedikit ya, sini tidak ada sukses yang instan ya. Semua membutuhkan proses, kerja keras, tentu juga kembali kerja keras. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ati. Nanti kita explore lebih dalam ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Siap-siap aja nih, Ati, ini udah banyak di